Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui pertemuan daring atau dalam jaringan. Kenalkanlah, nama saya Budiono, guru SMP Negeri 2 Purwojati. Masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMP Negeri 2 Purwojati tahun pelajaran 2020-2021 telah berjalan selama 2 hari. Materi demi materi selama 2 hari telah kalian ikuti, seperti materi pengenalan lingkungan, wawasan wiyata mandala, pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya sampaikan selamat, kalian diterima di SMP Negeri 2 Purwojati yang merupakan tempat baru belajar kalian setelah lulus dari sekolah dasar kalian masing-masing. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Purwojati dapat dijadikan tempat belajar yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Berbicara belajar, pasti kita semua sudah tahu, yaitu usaha yang dilakukan seseorang agar memperoleh perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Namun kadang kita tidak tahu atau kurang tahu harus dengan cara apa melakukan kegiatan belajar yang dapat memberikan dampak positif agar materi yang kita pelajari dapat dipahami, dimengerti, atau dapat kita kuasai dengan baik. Untuk itu, agar kita menguasai materi dengan baik dalam belajar, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang cara belajar efektif. Pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang belajar efektif dan tip-tipnya. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil guna dan mampu memberikan pemahaman serta dapat meningkatkan keterampilan terhadap orang yang melakukan belajar agar kita dapat menguasai materi pelajaran sesuai harapan. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan 13 tip dalam rangka upaya belajar efektif. Tip yang pertama, 1. Membuat rencana terbaik. Apa itu rencana? Merencanakan pekerjaan yang akan kita lakukan besok. Membuat rencana yang terbaik itu meliputi 1. Bahwa kita harus berani memasang target hasil belajar yang hendak kita capai. Sebagai pelajar, harusnya berani memasang target atau sasaran yang hendak kita capai secara jelas. Target itu apa? Adalah tujuan yang terukur. Yang kedua,
jadwal pelajaran atau membuat jadwal belajar. Ada 2 jadwal belajar yang seharusnya kita susun. Yang pertama, jadwal pelajaran untuk belajar di sekolahan. Nah, kalau jadwal pelajaran di sekolahan pasti sudah diatur oleh sekolah. Kapan kita belajar matematika? Siapa gurunya? Materi apa yang akan dipelajari? Tugasnya apa? Waktunya berapa jam? Semuanya sudah diatur oleh sekolah. Yang kedua, jadwal belajar di rumah. Pertanyaannya, apakah kita sudah atur belajar di rumah kita? Tentu saja kita sendiri yang tahu. Untuk itu, disinilah kesadaran pribadi seorang pelajar dikedepankan. Kapan belajar matematika? Pada waktu di rumah. Kapan belajar bahasa Inggris? Kapan belajar seni budaya? Kalau rencana itu semuanya, baik rencana berupa jadwal di sekolahan dan rencana belajar di rumah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, saya yakin hasil belajar kita akan mendapatkan yang optimal. Tapi yang kedua, seorang pelajar harus mengadakan belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok? Belajar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 6 orang. Mengapa harus berani membentuk belajar kelompok? Sebab belajar berkelompok mempunyai manfaat yang banyak. 1, meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi. Dengan belajar kelompok, maka kita dapat menghimpun pemahaman dari banyak orang. Kita bisa tukar-menukar pengetahuan dan dapat membandingkan pemahaman kita dengan pemahaman orang lain. Manfaat yang kedua, belajar kelompok meningkatkan penguasaan materi. Semakin sering kita diskusikan materi dengan orang lain, maka lama-kelamaan materi yang sedang kita pelajari pasti akan hafal sendiri. Manfaat belajar kelompok yang ketiga, dapat meningkatkan rasa sosial. Dengan belajar kelompok, karena sering berkumpul dengan orang lain, maka rasa untuk membantu orang lain, rasa ingin bekerja sama dengan orang lain pasti akan timbul. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia yang senantiasa ingin berkumpul dan perlu orang lain. Manfaat yang keempat, belajar kelompok dapat meningkatkan kerjasama dengan orang lain. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, dan untuk mencapai tujuan yang sama pula, sehingga diperlukan kerja keras yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai, dan saling memberi semangat karena merasa senasib seperjuangan. Step yang ketiga, bahwa seorang pelajar harus rajin membuat catatan. Mengapa membuat catatan?
Karena membuat catatan itu sangat bermanfaat. Apa itu manfaat? Apa itu manfaatnya? Satu, mempertajam daya ingatan. Saat mengikuti pelajaran di kelas, sudah pasti ada penjelasan yang disampaikan, namun penjelasannya pasti ada yang lupa. Duduk terlalu lama tanpa ada sesuatu yang dikerjakan juga membuat kemampuan memori otak kita akan berkurang. Dengan membuat catatan saat mendengarkan penjelasan, ternyata bisa melatih indera pendengaran dengan otak saling bekerja sama. Menulis sesuatu yang kita dengar dan kita lihat dapat mempertajam daya ingat. Tidak akan ada kata lupa karena kita sudah menuangkan dalam catatan yang bisa kita buka kembali saat dibutuhkan. Manfaat yang kedua, bahwa membuat catatan merangsang otak untuk dapat bekerja dengan baik. Mencatat merupakan cara terbaik untuk melatih kerja otak. Saat kita menulis, otak kanan dan kiri ikut bekerja sehingga bisa merangsang otak bekerja yang baik. Daya ingat kita pun bisa terasah untuk mengolah penjelasan apa yang kita dengar. Manfaat membuat catatan yang ketiga, membuat kita jadi teratur. Mengapa kita terpengaruh menjadi teratur? Dengan membuat catatan, maka tidak ada sesuatu yang tercecer, sehingga kita akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan catatan. Kalau belum lengkap, maka senantiasa kita ingin melengkapinya dengan sikap yang senantiasa ingin melengkapi. Itulah berdampak pada kehidupan kita akan hidup secara teratur. Anak-anakku yang saya banggakan, sampai ke tip yang keempat. Jadi pelajar harusnya disiplin belajar. Mengapa disiplin itu penting dalam belajar? Sebab disiplin itu dapat menumbuh kembangkan kepekaan. Kita yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki pribadi yang peka dan peduli terhadap perasaan orang lain. Manfaat disiplin yang kedua, menumbuh kembangkan rasa percaya diri. Sikap disiplin akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, lebih tepat waktu, lebih bisa melakukan kegiatan secara serius, dan tentu saja lebih bisa berkonsentrasi berpikir. Step yang kelima, dalam belajar, pelajar harus aktif bertanya dan mau ditanya.
Mengapa bertanya itu penting dalam belajar? Sebab dengan bertanya kita akan bisa mengetahui dan menerima jawaban yang tidak tahu sebelumnya. Kemudian yang kedua, dengan bertanya akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang ketiga, dengan bertanya akan meningkatkan keberanian untuk bertanya pula. Yang keempat, menemukan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Tentu saja kita jangan hanya bertanya saja, namun kita juga harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk bertanya, sehingga kepercayaan diri teman kita juga akan meningkat. Step yang ke-6, hindari belajar berlebih. Melakukan belajar yang baik adalah yang normal. Kita sudah belajar di sekolahan 8 jam, maka maksimal kita di rumah paling hanya 3 jam dalam setiap harinya. Melebihi itu berarti ukurannya kelebihan. Untuk itu sebaiknya dalam belajar adalah sebagai berikut. 1. Kita harus bisa mengadakan belajar secara rutin. Saya yakin bahwa apabila kita belajar secara rutin akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, menambah pengetahuan kita. Yang ketiga, mendapat peringkat di sekolah. Yang keempat, mempermudah kita untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam rangka untuk belajar tidak berlebih. Tidak belajar menjelang ujian. Mengapa? Karena otak kita bekerja tidak maksimal. Kurang istirahat mengakibatkan asupan oksigen ke otak berkurang dan kinerja otak kita pun melambat. Kurangnya kinerja otak itu akan membuat kita sering zonk atau kosong dan bingung saat membaca soal. Kita pun kadang akan membaca soal 2 kali, sehingga kalau membaca soal 2 kali akan menghabiskan waktu ujian atau ulangan. Yang ketiga, dalam kita melakukan kegiatan belajar harus istirahat yang cukup. Sebab istirahat yang cukup akan berdampak kondisi badan kita tetap segar, badan kita tetap sehat, dan kita tidak mudah lelah. Kalau istirahat yang cukup, maka wajah kita juga akan kelihatan cerah. Jadi indikator bahwa wajah seseorang kusut, maka itu
memberikan gambaran bahwa orang itu istirahatnya kurang. Memasuki tip yang ke-7. Dalam belajar, kita semestinya jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Mengapa jujur diperlukan dalam belajar? Sebab jujur akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Dengan demikian, kita berani mengerjakan sendiri soal yang kita hadapi. Termasuk kita tidak boleh mencontek, juga tidak meniru pekerjaan orang lain. Memasuki tip yang ke-8, sebagai pelajar harusnya senantiasa mengedepankan bertanggung jawab. Mengapa bertanggung jawab diperlukan dalam belajar? Sebab kalau kita bertanggung jawab, maka kita bisa memetik buahnya. 1. Kita akan lebih dihargai orang. Orang yang memiliki sifat tanggung jawab yang baik pada umumnya akan lebih dihargai oleh orang lain. Manfaat tanggung jawab yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Manfaat yang ketiga, dapat dipercaya oleh orang lain. Manfaat yang keempat, mendorong kesuksesan. Manfaat yang kelima, orang lain puas akan hasil kerja kita. Maksud bertanggung jawab di sini adalah kita melaksanakan tugas dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan pantang menyerah. Memasuki tip yang ke-9. Sebagai pelajar harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Mengapa penjelasan guru harus didengarkan? Ada penyebabnya, yaitu bahwa guru dapat mengatur pembelajaran karena dianggap sudah mempunyai kemampuan untuk itu. 2. Guru dapat dijadikan sumber informasi pengetahuan. Yang ketiga, guru diberi hak untuk mengadakan penilaian. Yang keempat, guru dapat melatih pelajar dengan kemampuannya. Tip yang ke-10. Sebagai seorang pelajar, tentu saja harus mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan baik. Mengapa perlu mengerjakan PR dengan baik? Sebab dengan mengerjakan PR kita akan dapat 1. Melatih manajemen waktu kita dengan lebih bijak. 2. Melatih kita untuk
secara mandiri mencari informasi dan solusi terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Ketiga, dengan mengerjakan PR membantu kita lebih banyak belajar daripada yang dapat diajarkan di sekolah. Mengingat sangatlah penting mengerjakan PR, maka hendaknya kita jangan menunda dalam mengerjakan PR dan mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Tip yang ke-11, bagi pelajar, saya berharap bahwa dalam belajar harus mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan di rumah merupakan usaha memperdalam dan mendapatkan pengertian tentang konsep materi pelajaran dengan baik. Di samping itu, mengulang pelajaran merupakan salah satu cara untuk memperkuat ingatan terhadap materi yang telah kita pelajari dengan cara banyak berlatih, membaca berulang-ulang saat di rumah, mencari tambahan materi dari sumber lain. Tip yang ke-12, kita sebagai pelajar dalam melakukan belajar mestinya kita juga bisa menambah pembimbing, mencari pembimbing. Mengapa kita harus mencari pembimbing? Mengapa pembimbing diperlukan? Sebab pembimbing pemberi, penyebar pengetahuan atau informasi kepada kita. Juga pembimbing dapat melatih keterampilan kepada kita. Pembimbing juga dapat merancang pengalaman yang akan dibutuhkan kita. Pembimbing yang dimaksud jelas, kita punya orang tua, bisa kita manfaatkan sebagai pembimbing. Apa-apa yang tidak kita ketahui bisa kita tanyakan, termasuk mencari guru les, termasuk kalau perlu orang lain yang berada di sekitar kita tanyai terhadap masalah-masalah yang belum bisa kita kuasai. Anak-anakku yang saya banggakan, tip yang 13 yang terakhir, tentu saja tip nomor 1 sampai 12 setelah kita upayakan semuanya, maka yang terakhir tipnya adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan belajar yang kita usahakan. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Senantiasa kita berdoa supaya kita diberikan kelancaran, dan tentu saja kita hanya bisa
berserah diri, pasrah, dan minta agar dalam rangka kita belajar akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Demikian ulasan saya mengenai cara belajar efektif. Mudah-mudahan dapat meningkatkan prestasi kalian dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Purwojati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.